Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan RKIA Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ini kita ada tamu yang luar biasa. Sahabat saya, Daeng Aziz. Siap. Selamat malam. Selamat jumpa, selamat hadir. Udah ada waktu lumayan. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Apa sibuk hari-hari ini? Sibukan hari-hari ini? Jadi kalau untuk kesibukan ya biasa-biasa saja Pak. Oh, jalan terus pokoknya pekerjaan. Siap, alhamdulillah Pak. Itu yang penting. Gini Bang Daeng Aziz, kondisi pemilu sudah selesai. Pemerintahan sudah mau berganti. Kemudian DPR, MPR baru saja kita lihat, kita saksikan bersama, alhamdulillah sudah terbentuk, sudah dilantik, pimpinan MPR sudah ada, DPR sudah ada. Setelah MPR terbentuk, maka sebentar lagi akan ada pelantikan presiden. Nah, gimana pandangan Daeng Aziz tentang kondisi politik pemilu ini dan sebentar lagi pilkada? Kondisi di masyarakat gimana? Aman-aman, damai, sejahtera, gimana? Oh, terutama yang saya jawab Pak, seperti MPR yang akan dilantik dan juga ketua DPR yang akan dilantik. Ya semoga menjalankan amanah yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin, amin. Kemudian saya secara pribadi dan juga secara masyarakat luas, semoga berterima kasih kepada pemerintahan Pak Jokowi yang selama ini kita nikmati bersama, dan alhamdulillah secara pikiran sehat, berterima kasih. Dan kalau misalnya ada pihak-pihak yang mengkritik itu biasa, karena apalagi di pusat penyentralan atau pusat pemerintahan sampai di desa pun juga itu biasa terjadi. Ya. Ya kritik itu biasa, demokrasi ya. Tapi secara umum masyarakat merasakannya beda lagi. Bayangan masing-masing kan punya pandangan. Nah, pandangan Pak Aziz sendiri, Pak Daeng sendiri tentang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan khususnya pribadi Pak Jokowi itu dalam perasaan, bayangan apa? Pandangannya seperti apa? Kalau pandangan saya secara pribadi juga secara logis ya Pak Kris, Pak Jokowi ini sudah terpilih 2 periode, sehingga apa yang kita buat sebagai kesimpulan, bahkan juga Pak Prabowo Gibran ini melahirkan daripada kebaikan Pak Jokowi atau sebagai sistem pemerintahan selama ini. Ya insya Allah berjalan baik. Amin, amin. Nah, kenangan yang paling mendalam terhadap pribadi atau sosok Pak Jokowi itu seperti apa? Kalau kenangan yang menjadi pribadi Pak Jokowi ini, kita tahu bahwa ada beberapa komunitas yang mengkritik atau mencaci, tetapi Pak Jokowi kita nilai mereka ini sangat negarawan, sangat bijaksana, dan juga susah dinilai dengan yang lain. Cool ya, dia mau diomongin apa, nggak dipikir apa-apa ya. Emang dipikirin kira-kira gitu. Mereka sangat legowo karena mereka ingin memahami tentang sistem pemerintah atau disebut dengan suatu tokoh pemerintahan. Mereka tahu persis bahwa dikritik gitu biasa dan mereka legowo. Nah, ini Pak Jokowi kan memindahkan IKN ini. Jakarta secara undang-undang sudah bukan lagi ibu kota. Kemudian pindah ke Kalimantan Timur. Ya kan? Banyak orang yang suka juga banyak, yang suka banyak. Kalau Pak Daeng sendiri gimana mandangnya? Jadi kalau berbicara tentang perpindahan IKN ini secara konstitusional, ya kita ini harus harus memahami atau kita harus
mengerti bahwa di sudut perpindahan itu diatur oleh undang-undang dan kita harus patut kepada undang-undang. Ya, tapi gimana? Kira-kira bayangan ke depan tuh seperti apa? Makanya orang Indonesia Timur kan. Nah, pembangunan ini dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Artinya apa itu yang dirasakan? Ya, kalau menurut saya yang secara pribadi dan juga sebagai Bapak Presiden Pak Jokowi itu lebih sangat mempertimbangkan bahwa pembangunan ini secara Indonesia sentris, ya tidak hanya di Jawa sentris saja. Artinya pemerataan pembangunan menjadi perhatian Presiden Jokowi ya. Alhamdulillah. Nah, gimana Makassar sering pulang ke pasar? Oh, alhamdulillah sering. Sering ya. Gimana perbedaan pembangunan lingkungan sana dan pembangunan nasional di Makassar sejak Pak Jokowi memimpin Indonesia, apa yang dirasakan masyarakat? Jadi saya juga sering kembali ke Makassar, bahkan di Pulau Jawa Pak ya, dan pada khususnya di Makassar ini termasuk jalan tol juga dan sebagai kereta api ini semenjak Pak Jokowi, alhamdulillah kita untuk kereta api sudah ada ya sini? Sudah ada Pak yang jurusan Maros, alhamdulillah untuk kunjungan kepada kabupaten-kabupaten, alhamdulillah sangat dimudahkan. Jadi artinya ada alternatif lah ya, tidak harus mobil tapi kereta sudah ada. Lancar Pak. Berarti baru tahun ini ada kereta, dulu kan nggak pernah ada ya Sulawesi? Sebelumnya belum ada Pak. Belum pernah ada ya? Setelah Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi baru ada kereta ya? Ya alhamdulillah. Luar biasa. Jadi lihat kereta yuk gitu dah. Biasa dulu kereta kan aneh, jalan panjang ngapain jalan gitu ya? Luar biasa. Oh jadi Sulawesi sudah ada kereta api ya? Sudah ada Pak. Ya, itu salah satu yang paling berbeda ya. Sebelum Pak yang dirasakan sejak Pak Jokowi ada kereta lah, paling tidak itu sesuatu yang baru. Juga lain-lainnya banyak juga pembangunan seperti PLTU, PLTU listrik, segala macam listrik yang berbasis matahari, angin juga ada sana ya. Di Sulawesi ya. Di kampus sendiri. Oh gitu ya, kincir angin banyak ya? Sudah ada. Luar biasa. Itu baru di Sulawesi itu yang banyak tuh kincir angin, ya. Lainnya belum deh kayaknya. Atau sudah saya nggak tahu, tapi Sulawesi besar ya kincir angin. Ya. Jadi mungkin ya luar biasa lah. Nah, dengan pindahnya ke IKN ini, apa yang dirasakan keuntungan buat saudara-saudara di Sulawesi? Jadi kalau perpindahan IKN ini nomor satu itu tadi yang saya maksud bahwa pandangan Pak Presiden ini untuk Indonesia sentris tidaklah bahwa juga hanya di Jawa sentris saja dan kemudian Jakarta ini ya alhamdulillah seperti gedung-gedung atau bekas kantor ini pasti akan diisi sebagai pebisnis dan alhamdulillah mungkin wujudnya akan menambah pemberdayaan masyarakat yang khususnya pengangguran. Jadi artinya gedung-gedung pemerintahan itu kan strategis ya tempatnya di Tamrin, pokoknya tempat-tempat bagus lah, tempat komersil ya. Di Tamrin, di Sudirman, kemudian di tempat-tempat lain itu bisa menjadi pusat ekonomi ya, bisa jadi mall, bisa jadi gedung perkantoran, ya, taman mungkin kan, jadi akan memberikan ruang yang lebih bagus dalam tata ruang Jakarta. Nah, betul sekali, dalam pada khususnya pemberdayaan masyarakat yang. Iya, artinya tidak jadi ibu kota nggak masalah. Yang penting justru tata ruang menjadi semakin indah, semakin maju karena sudah kantor-kantornya aja bisa jadi kantor swasta kan untuk bisnis kan ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau pandangan masyarakat Jakarta di sekitar Daeng yang pernah didengar, kita sudah bukan DKI loh. Ada nggak itu? Itu kalau mengenai informasi bahwa Jakarta ini
bukan lagi ibu kota. Ibu kota ya Pak, itu memang sampai juga di warung-warung biasa saya dengar, atau bahkan kita juga bercerita tentang itu, tetapi ya kita sama-sama memahami bahwa itu memang adalah, kalaupun juga dari perpindahan ini, itu adalah suatu kemajuan bangsa ini. Ya, Jakarta ya siapa tahu lebih tidak macet ya. Paling tidak kurang PNS-nya lah. Karena PNS dari sekian ratus ribu pegawai akan pindah jadi penghuni ibu kota. Kalau masyarakatnya ya tetap aja banyak kaya. Mindahin pohon besar kan nggak gampang ya. Mindahin bisnis langsung pindah kan nggak mungkin lah. Ada mungkin, tapi nggak terlalu banyak, hanya pemerintahan. Tapi masyarakat bisnis kan tetap nikmat di Jakarta kan udah terbiasa ya. Betul Pak. Jadi nggak ada pengaruh ya, Daeng ya. Nggak ada, Pak. Bayangan Daeng, bagaimana dengan sosok Pak Prabowo? Semoga Pak Prabowo Gerindra ini adalah pilihan demokrasi yang baru ya Pak. Iya. Semoga nanti sesudah dilantik ya, mudah-mudahan atau semoga untuk menjalankan amanahnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Kalau Mas Gibran gimana? Kan Mas Gibran katanya masih muda, bayangan Daeng gimana? Sosok Mas Gibran. Jadi kalau sosok ini tidak melihat bahwa siapa yang muda dan siapa yang tua. Oh iya. Tapi Pak Gibran ini jadi adalah dibentuk oleh alam yang paling besar. Iya. Artinya itu anugerah lah, ada yang muda. Kalau soal kemampuan nggak ada batasan yang muda atau yang tua ya. Betul sekali Pak. Dan juga apa yang saya maksud bahwa mereka ini dibentuk oleh alam yang paling bersyarat, karena mereka juga sudah terbukti pernah terpilih menjadi wali kota Solo. Oh iya benar, beliau sudah hampir habis ya jabat wali kota Solo, terus naik jadi wakil presiden. Dan Solo katanya berkembangnya luar biasa sejak dipegang Mas Gibran. Artinya sudah membuktikan kemampuannya dalam memimpin daerah. Kemudian masih muda, pernah jadi wali kota, mendampingi presiden yang senior, usianya sudah senior, kalaupun jangan disebut tua kan Pak Bro, nggak mau. Senior lah, dan pengalaman di nasional, pernah jadi di militer maupun menteri, tapi belum pernah jadi wali kota. Nah ini kalau gabungan sama yang pernah jadi wali kota mungkin menjadi pembantu utama yang bagus ya pasangannya. Gimana Garik? Jadi kalau atas Pak Gibran ini dengan Prabowo menjadi suatu terpilih jadi seorang pemimpin, itu sangat luar biasa, karena ada yang menguasai tentang leader entrepreneurship, dan ada yang memahami dan menguasai tentang leadership. Leadership dalam arti kata Pak Prabowo ini adalah suatu lahir dari TNI, dan dia juga kalau saya melihat sendiri dan juga yang lain berpendapat bahwa Pak Prabowo ini memiliki nilai yang lebih. Pasangannya muda, visioner juga, menguasai masalah daerah ya, klop ya. Strategi. Ya, strategi seli pasangannya ya. Dan yang satu senior, internasional bagus, nasional bagus, pendampingnya wali kota ya. Wali kota. Itu ya. Dan senior junior ya, pas ya. Artinya aspirasi senior masuk, yang muda masuk, ya kan? Jadi ya semuanya ya, masuk, bagus. Jadi itu ya bayangannya ya. Nah, kalau Jakarta sendiri, ini kan mau pilkada ini, ya kan? Suasananya, saya ngomong suasana aja. Gimana di wilayah-wilayah itu pergerakannya masih sepi-sepi, hening atau hiruk pikuk kampanye itu seperti apa? Jadi kalau untuk suasana pilkada yang akan datang, sekarang masyarakat ini masih sepertinya berpendapat bahwa
siapa yang kira-kira mampu untuk memimpin Jakarta. Ini masih sepi, masih pada nunggu ya. Pada, kampanye belum mulai rame ya? Belum Pak, baru bisik-bisik yang baru ada yang terpilih dan ada yang ke kanan. Jadi belum ada tebaran-tebaran, gambar-gambar pun baru sedikit ya, belum banyak banget ya di masyarakat, di kampung-kampung. Kalau saya melihat ya baru beberapa baliho, tanda baliho gede aja. Ya, Pak. Ya. Di masyarakat belum ya, di kampung-kampung belum ya. Belum begitu semarak. Kaos saya juga belum lihat. Kaos sudah dibagi belum di daerah Daeng? Belum ada? Saya belum pernah lihat, Pak. Berarti belum pernah ada. Belum. Ini masih sepi, masih sunyi ya. Masih. Padahal pilkada tinggal 2 bulan lagi ya, tanpa terasa. Tapi belum ada hiruk pikuk ya, kayak zaman dulu kan pilkada DKI zaman 17 Ahok sama Pak Anies ya. Wah, sudah ramai, Pak. Ramai banget ya. Luar biasa perbedaannya, adem sekarang ya. Alhamdulillah sih nggak ada benturan ya. Ya, semoga Pak. Semoga aman, amin. Ya ini luar biasa, saya kira kita semua berdoa semoga pilkada jalan lancar, Presiden bekerja dengan nyaman, rakyat pun kita semuanya nyaman. Allahumma amin. Amin. Ya, kita berharap agar Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota tetap ramai, tetap bisnis mudah, perizinan semakin mudah, sehingga menjadi kota bisnis, sehingga pemberdayaan masyarakat seperti yang dimaksud Daeng Ases tadi akan terus tumbuh lebih maju. Itu saya kira luar biasa bincang-bincang kita dengan Pak Daeng Ases, bagaimana beliau merasakan getaran terhadap kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun yang telah membuat adem ayem daripada kehidupan masyarakat kita, dan kemudian kita akan menyongsong pemerintahan baru, maka kita akan sampaikan terima kasih Pak Jokowi. Ayo ikuti dia. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi selama ini apa yang saya nikmati secara pribadi dan juga masyarakat lainnya. Alhamdulillah. Berterima kasih, sukses Pak. Selamat bekerja Pak Prabowo Gibran. Dan kepada pergantian pemimpin yang baru Pak Prabowo, semoga menjalankan amanah yang lebih baik. Selamat malam. Jumpa lagi di RKIH Channel.